Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Pesugihan Air Mayat seri yang ke-18, ditulis Dewi Jambi. Saat berada di warung, Galang dibentak-bentak oleh si pemilik warung. Apa mbok? Buat sial, saya kenapa mbok? Ucap Galang terbata. Ia heran karena wanita itu menyorot dengan kilat amarah padanya. Padahal ia merasa tidak punya salah. Bukan kamu, Le, tapi makhluk yang mengikuti kamu. Perempuan, sahutnya sembari menunjuk ke arah belakang Galang. Refleks Galang menoleh ke belakang dan lagi-lagi ia dibuat keheranan karena tidak ada apa-apa di balik tubuhnya. Kamu diikuti, Le. Perempuan muda, kamu kudu hati-hati. Wajah Galang berubah tegang. Diikuti. Mandi pakai daun bidara. Sesudah itu wudhu, baca surat Al-Baqarah tiap selesai sholat. 5 waktu jangan ditinggal. Insya Allah, makhluk yang terus nempel sama kamu itu cepat pergi. Mbok, pulanglah sebelum petang. Berbahaya jika kamu berada di jalan saat adzan maghrib berkumandang. Selera makan Galang seketika hilang begitu saja. Ia pun mengangguk pelan dan pamit setelah mengucap terima kasih pada wanita tua itu. Dengan lesu Galang naik ke atas motornya dan melajukan motor itu dengan kecepatan sedang menuju rumah Rima. Tepat saat adzan maghrib berkumandang, Galang sampai di rumah gadis itu. Tahu diri, Galang memilih untuk singgah ke masjid terdekat terlebih dahulu. Tapi saat baru saja ia berniat memacu kendaraannya menjauh, matanya menangkap sesosok wanita berbaju putih dengan rambut basah di pinggir rumah Rima. Wanita itu sontak membuatnya terpaku dan tak bisa berkata apa-apa. Murni? Sementara itu, di rumah Gina terjingkat saat matanya baru saja hendak terpejam. Netranya mengerjap beberapa kali. Ia bergolek dan menatap ke samping, suaminya masih tertidur. Ia sulit tidur, terus memikirkan nasib ibunya. Berdecak kesal saat memperhatikan suaminya yang bisa tidur dengan begitu nyenyaknya. Laki-laki gak ada otak. Bisa-bisanya mertua dijadikan tumbal. Gina kembali menggerakkan tubuhnya ke posisi semula. Ia ingin kembali tidur, tapi kantung kemihnya terasa penuh. Terpaksa wanita itu bangkit, kepalanya bergerak dan matanya menyusuri sekitar sembari mengunci rambutnya. Angin dingin malam itu meniup-niup tengkuknya. Wanita itu sempat bergidik. Padahal kipas angin yang ada di atas kepalanya tidak ia hidupkan. Kipas gantung itu tidak bergerak. Dingin banget malam ini, keluhnya sembari menurunkan kakinya di lantai keramik kamarnya. Ada keraguan yang menghinggapi saat sayup-sayup di luar ia mendengar suara seperti orang yang tengah berjalan mondar-mandir di sekitar rumahnya. Bukan itu saja, terkadang terdengar suara orang yang tengah mengobrol dengan suara sayup-sayup. Siapa sih di luar malam-malam? Bukannya tidur malah ngobrol. Gina kesal karena suara-suara itu mengganggu dirinya. Dia yang awalnya ingin ke kamar kecil kini mati-matian menahannya dan berjalan menuju jendela untuk melihat siapa yang kiranya sedang berbincang di luar. Kain korden yang menutupi jendela kamarnya ia tarik dan dalam hitungan detik kain itu tersibak. Gina menjorokkan tubuhnya mendekati bingkai jendela. Matanya bergerak-gerak ke kiri kanan untuk mencari suara yang sejak tadi mengganggu rungunya. Hening, kosong, pekarangan rumahnya sepi. Tidak ada satu orang pun yang ada di sana.
Kini hanya terdengar gemerisik dedaunan yang beradu karena angin yang cukup kencang. Begitu sunyi dan gelap di luar, mata Ginah menyusuri setiap tempat dengan denyut jantung yang semakin meningkat. Semakin ia mengamati, suasana di sekitar rumahnya terasa sangat menyeramkan. Padahal semenjak menjalani pesugihan air mayat itu, ia menjadi orang yang sangat pemberani. Ia sudah terbiasa masuk ke area pemakaman, mencuri mayat, dan dihantui arwah-arwah mayat yang ia curi. Tapi ia bisa mengendalikan diri. Semua berkat Mbah Wongso yang terus memberinya penangkal, hingga makhluk-makhluk itu tidak berani macam-macam padanya. Tapi tidak dengan kali ini. Jantungnya berdegup kencang seolah-olah ada yang tengah memperhatikan dirinya. Garam, di mana Garam? Batinnya, Garam yang merupakan penangkal para arwah itu lupa ia letakkan di mana. Ginah mulai gusar, apalagi saat bulu kuduknya meremang dan udara dingin semakin menusuk kulitnya. Ginah. Ginah yang saat itu masih terpaku di depan jendela langsung membeku saat suara seseorang terdengar lirih memanggil namanya. Suara itu suara yang sangat wanita itu hafal dan sangat ia rindukan. Suara wanita yang telah melahirkan dirinya di dunia. Susah payah Ginah bergerak dan memutar tubuhnya perlahan. Gamang, ia berharap jika suara itu suara ibunya. Tapi ia sadar wanita itu telah berbeda alam dengannya. Namun saat ia berhasil memutar tubuh, kosong. Tidak ada siapapun di balik tubuhnya. Masih dalam keadaan ketakutan dan kebingungan, Ginah merasakan sesuatu jatuh di ubun-ubun kepalanya. Ginah refleks menyentuh kepala dengan ujung jari, merasakan cairan kental dan lengket di kulit kepala dan rambutnya. Penasaran dengan cairan apa yang menempel di kepalanya, Ginah menurunkan tangannya dan mengarahkan jarinya yang terasa lengket itu ke arah hidungnya. Suasana remang karena lampu di ruangan itu hanya dari lampu hias yang menggantung di tengah-tengah plafon. Menyulitkannya untuk bisa melihat dengan jelas warna cairan dan lebih memilih mencium aromanya. Anyir, Ginah menjauhkan jari tangannya dan menatap lekat. Warna gelap dengan aroma darah membuat wanita itu mengernyitkan dahi. Hah? Kenapa ada darah? Lirihnya saat ia mendongak. Cairan itu kembali jatuh dan menimpa wajahnya. Tapi bukan itu yang membuat Ginah membuka mulut dan mata yang melotot, melainkan dengan makhluk yang tampak menyeringai dengan tubuh yang menempel di dinding dalam posisi terbalik. Satu tangan dan kedua kakinya menempel di plafon, rambutnya tergerai dan satu tangannya menggenggam potongan tangan dari pangkal lengan. Ginah terpaku tanpa pergerakan. Tatapan matanya menyorot jelas tangan yang makhluk itu bawa. Tangan yang sudah tak utuh karena sebagian terkoyak dan beberapa bagian hilang. Walaupun tangan itu sudah tak utuh, tapi cincin yang ada di salah satu jari membuat Ginah bisa menduga tangan itu milik siapa. Nyeri dan ngilu mengingat apa yang sudah makhluk berambut panjang dengan mata putih dan gigi hitam tajam berantakan memperlakukan si pemilik tangan. Kau kembalikan tangan ibuku. Teriak Ginah begitu saja dengan suara bergetar. Air matanya merosot keluar begitu saja saat melihat tangan ibunya kini berada pada makhluk peliharaannya sendiri. Bukannya memberikan tangannya dipinta Ginah, makhluk itu malah terkekeh seolah mentertawai nasib Ginah. Lepaskan tangan ibuku. Aku tidak ingin kaya. Aku ingin ibu kembali. Tubuh itu luruh, wajahnya tertunduk dengan air mata berderai.
Kedua tangan jadi tumpuan dengan bahu yang berguncang. Ingatan ibunya kembali membayang, senyum tulus dan kasih sayang pada dirinya. Ia rindu suara, rindu pelukan dan canda tawa bersama ibunya. Rasa sesal kian besar. Walau waktu itu bisa diulang kembali, ia tidak ingin menjadi kaya. Ia ingin menjadi Ginah yang biasa saja, asal ibunya bisa kembali. Ginah yang larut dalam kesedihan tiba-tiba kembali mendengar suara ibunya yang lirih dan nyaris seperti bisikan. Ginah, tolong ibu. Mendengar suara itu, Ginah mengangkat wajahnya. Kepalanya bergerak dan matanya menyapu setiap sudut rumah untuk mencari asal suara. Ibu. Lidah Ginah seketika keluh saat melihat ibunya di sudut ruangan dengan posisi duduk. Tubuhnya tidak lagi utuh. Wanita itu. Tolong ibu, Gin. Sakit. Ibu. Lirih Ginah. Ia menatap sosok yang saat itu teraisak sembari menekan salah satu kakinya yang mengeluarkan darah segar dari luka menganga seperti cakaran makhluk buas. Tak kuasa menahan perih dan sesak dalam dadanya, Ginah menepis akal sehatnya yang terus berbisik jika sosok itu tidak nyata adanya. Ibunya sudah meninggal. Dan ia sendiri yang menyembunyikan jasad sang ibu di sumur tua dalam warungnya. Namun ia seolah dibutakan dengan kenyataan. Ia yakin sosok penuh luka dan bersimbah darah dengan beberapa bagian tubuh sudah tidak lagi utuh itu benar ibunya. Secepat ia bergerak, makhluk yang ada di atasnya juga ternyata bergerak mendekati sosok yang memiliki rupa seperti ibunya Ginah. Suasana semakin mencekam. Ginah mendongak saat mendengar bunyi kaki dan tangan yang bergerak serta kikikan lirih seolah mempertawai ketakutan Ginah. Tak mau kalah cepat dan takut ibunya kenapa-kenapa, Ginah mempercepat gerakan tangannya. Ia merangkak menuju wanita yang menatapnya dengan raut kesedihan. Kedua tangan saling bergantian bergerak, menyeret kakinya yang tiba-tiba terasa seperti tak punya daya. Ginah. Ibu. Sia-sia, Ginah hanya mampu menatap nanar saat makhluk itu bergerak cepat, melempar potongan tangan ibunya tepat di hadapannya, dan dalam hitungan detik ia berada di atas kepala wanita itu. Dalam posisi kaki yang masih menempel di langit-langit, tubuh makhluk itu menggantung dan meraih kepala ibunya Ginah dan dengan kuat memutarnya hingga terdengar suara tulang-tulang patah. Tubuh itu membeku saat melihat di depan matanya sendiri. Kepala sang ibu lepas setelah kuku-kuku panjang kehitaman itu menusuk dan mengoyak leher hingga menciptakan luka dalam yang mengucurkan darah kental. Tubuh ibunya jatuh begitu saja di lantai dengan darah yang terus keluar, menciptakan genangan darah dengan warna merah pekat samar-samar di bawah temaram lampu hias di ruangan. Ibu. Matanya tak sedikit pun teralihkan dari sosok makhluk yang mencengkeram rambut dan membawa kepala ibunya yang saat itu bersimbah darah. Ia kembali menempel di langit-langit rumah Ginah dan tertawa penuh kemenangan. Ibu, maafkan Ginah, Bu. Rintih Ginah dengan tangis yang terus mengalir di kedua sudut matanya. Tubuhnya luruh tanpa daya, tersungkur dan bersujud dengan raungan penyesalan. Pemandangan mengerikan yang tersaji di depan matanya membuat Ginah depresi
dan terus meronta di lantai keramik rumahnya. Layaknya bocah yang tidak dibelikan mainan, Ginah terus meraung dan bergolek kiri kanan. Suara raungan itu terdengar sampai kamar mereka, di mana Mujiono tengah terlelap. Pria bertubuh kekar itu tersentak bangun saat mendengar suara teriakan histeris istrinya. Ia begitu saja bangkit dan terduduk, tangannya mengucek mata, berusaha menyesuaikan dengan ruangan yang minim cahaya. Ia menatap ke arah samping di mana istrinya tadi telah terlelap bersamanya, tapi wanita itu tidak ada lagi di sana. Gegas ia beranjak ke sisi ranjang dan berjalan cepat keluar kamar. Ia melangkah dengan tubuh yang sempoyongan karena belum sadar sepenuhnya. "Ginah, Ginah!" panggilnya dengan tangan yang merambat di dinding. Kepala sedikit pusing dan cahaya temaram dari bias lampu hias di ruang tengah membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Suara isak tangis Ginah semakin terdengar jelas. Mujiono mencari-cari dan seketika matanya membola saat melihat istrinya kini tengah terkapar dan menangis layaknya seorang bocah. "Ginah, apa-apaan kamu? Bangun!" teriak Mujiono. Ia bergerak mendekat, berjongkok dan menarik tangan istrinya. Tubuh Ginah tersentak. Wanita itu menatap seseorang yang kini menarik tangannya hingga ia bergerak mendekat. Seketika wanita itu menepis tangan sang suami dan menatap marah padanya. "Pembunuh! Dasar pembunuh! Kembalikan ibuku!" Teriakan histeris Raya bergeser menjauh. Mujiono menatapnya heran. Apa yang terjadi pada istrinya? "Sadar, Gin, kamu ngapain di sini?" Mujiono tak putus asa. Ia berusaha mendekatinya kembali, tapi Ginah malah semakin menjauh. "Ngapain katamu? Kamu tidak lihat bagaimana kondisi ibuku?" Hardik Ginah dengan tangan yang menunjuk ke suatu tempat. Mujiono mengikuti arah tangan Ginah dan mengerutkan dahi. Tidak ada apa-apa di sana seperti apa yang ia ucapkan. "Apa? Tidak ada apa-apa di sana, Ginah. Kamu jangan terlalu banyak bicara. Ingat, ibumu sudah menjadi tumbal sumur keramat yang ada di warung kita." Mujiono kembali mengingatkan dengan suara berbisik. Bukannya diam dan mengecilkan volume suaranya, Ginah malah meluapkan emosinya. "Kalau saja kau tidak menjadikan ibuku sebagai tumbal, pastinya ibuku tidak akan menderita dan menjadi bulan-bulanan mereka." Mujiono dengan cepat mendekat dan membekap mulut istrinya. "Sudah aku bilang kau diam. Suaramu itu bisa membuat orang-orang datang ke sini dan semua kejahatan kita akan terbongkar. Apa kau mau menjadi seorang tahanan dan berada di dalam penjara?" ancam Mujiono. Ginah berontak. Ia menggigit telapak tangan Mujiono hingga laki-laki itu menjerit kesakitan. "Au, sialan!" Ginah langsung mendorong tubuh suaminya hingga tubuh pria kekar itu membentur tembok. "Aku lebih baik masuk penjara daripada terus dihantui penyesalan. Jika itu bisa membuat ibuku tenang, aku rela." Mujiono murka. Susah payah ia berdiri dan begitu saja menarik baju daster istrinya hingga Ginah terseret. Ginah terus melawan meski tubuhnya saat ini tengah terseret. Kerah baju daster mencekik lehernya, membuat Ginah sulit untuk bernapas. "Mau kau bawa kemana aku, Mujiono? Lepaskan aku!" ucap Ginah dengan tangan yang berusaha menggapai-gapai tangan suaminya. Saat ini tengah mencengram bagian belakang bajunya. Sayangnya tenaga Ginah tidak seberapa. Suami Ginah dengan leluasa menarik Ginah dan membawanya menuju ruangan rahasia yang menjadi tempat ritual pesugihannya. "Tidak, jangan bawa aku ke tempat itu, Mas!" rintih Ginah sembari memohon. Tangisnya pecah seketika karena rasa takut yang kini menyelimuti dirinya. Mujiono yang sudah dikuasai amarah seolah buta. Ia tidak lagi melihat wanita yang kini ia seret tanpa rasa kasihan sebagai istrinya, melainkan sebagai calon tumbal berikutnya. Meskipun ia tahu bahwa makhluk tersebut hanya meminta darah perawan, tapi kematian Ginah bisa memperlambat waktu untuk mencari korban selanjutnya.
Lagi pula kehadiran Gina bisa menjadi ancaman untuknya. Gina bisa kapan saja keceplosan dan membuat bangkai yang ia tutupi selama ini terendos. Ia tidak ingin masuk penjara, apalagi impiannya sudah di depan mata. Semua impiannya akan menjadi nyata. Impian menjadi orang kaya dan memiliki semua yang selama ini ia idam-idamkan. Kehilangan wanita seperti Gina tidak akan menjadi hal besar baginya. Ia bisa mengganti Gina dengan perempuan yang lebih muda dan jauh lebih cantik juga seksi jika nanti ia banyak uang. Lagi pula kematian Gina akan membuat warungnya semakin laris. Walaupun nantinya Gina akan terus menghantuinya, selama ia tahu penangkalnya ia pasti akan tetap aman. Gina hanya bisa pasrah saat suaminya membuka ruangan ritual dan mendorong Gina dalam ruangan gelap tanpa penerangan. Pintu ditutup dengan cepat saat Gina sudah berada di dalam. Susah payah Gina berdiri dan memohon kepada suaminya agar segera membuka pintu. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kepada dirinya di ruangan gelap pekat tanpa sedikit pun cahaya. "Buka, Mas! Buka!" Teriakan memohon dengan suara yang menyayat pilu. Tak ada jawaban dari luar, yang terdengar hanya derap langkah kaki yang semakin pelan. Di saat itulah ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Mata Gina melotot dan jantungnya terasa seperti meledak. Selamat bergabung, Ibu Gina. Tidak! Mujiono sempat terkejut saat mendengar jeritan dari kamar yang baru saja ia tinggalkan. Namun, ia bersikap acuh dan kembali melangkah santai ke arah kamarnya yang berada di dekat ruang tamu dan berjarak cukup jauh dari ruang ritual. Suara jeritan terus terdengar. Raungan minta tolong yang menyayat hati semakin lama semakin lirih karena suara teredam ruangan yang jauh berada di belakang. Tidak perlu takut terdengar warga, karena rumah mereka menjorok ke dalam dan jauh dari tetangga. Di belakang rumah juga semak belukar dan perkebunan karet yang cukup luas, sehingga aktivitas pasutri ini tidak terdeteksi warga sekitar. Mujiono begitu saja masuk ke dalam kamarnya. Tidak ada perasaan sesal ataupun kasihan kepada istrinya yang terus meraung di dalam kamar gelap tanpa penerangan. Yang ada kini hanya sebuah lengkungan senyum, berharap jika wanita itu mati ketakutan di dalam kamar. Iya, pikirannya melayang jauh, memikirkan wanita-wanita cantik yang akan ia persunting nantinya. Wanita muda yang memiliki tubuh sintal dan tentunya memiliki paras yang menggoda. Ia sudah tidak sabar untuk menikah lagi dan menjadikan Gina sebagai tumbal berikutnya. Pini jelek, cerewet, gak tahu diri, biar mati di dalam situ. Aku gak peduli. Kalau mati tinggal masukin ke dalam sumur dan pelanggang pasti bertambah lagi. Setidaknya kau ada gunanya, Gina. Menjadikan masakan sotoku lebih nikmat. Kumam pria itu diselingi tawarannya. Tidak. Itulah suara jeritan terakhir yang didengar oleh Mujiono. Setelahnya ia tidak mendengar lagi karena rasa kantuk yang mendera dan ia terlelap. Sementara itu sang istri yang berada di dalam ruangan gelap merasakan sesuatu seperti menyentuh baunya. Jantungnya seperti akan meledak. Bunyi detaknya serasa menggema saking sunyinya tempat yang kini mengurung dirinya. Keringat sebesar jagung memenuhi keningnya. Bukan cuma karena panas tapi juga karena rasa takut yang kian menyelimuti dirinya. Ia menyadari suara dan sentuhan itu tentu bukan dari manusia, apalagi ia begitu hafal dengan suaranya.
Iya, suara itu adalah suara mantan karyawan yang sudah mati dan kini jasadnya ia masukkan ke dalam sumur bersama dengan ibu dan juga perawan yang ia curi dari kuburan. Tidak. Ucapnya dengan suara bergetar. Ia tidak berani untuk menoleh ke belakang karena ia sudah tahu apa yang akan ia lihat. Sudah pasti makhluk berwajah pucat dengan rambut dan juga baju yang basah seperti yang sering ia lihat sebelumnya. Biasanya ia tidak takut. Itu semua karena ia memiliki penangkal. Dan makhluk itu pasti akan pergi dengan sendirinya saat ia menaburkan penangkal di sekitar tempatnya berdiri. Namun tidak kali ini. Boro-boro makhluknya takut kepada dirinya. Yang ada mungkin malam ini ia akan menjadi bulan-bulanan makhluk yang telah ia jadikan tumbal pesugihan warung soto miliknya. Karena penangkalnya saat ini ada di kamarnya dan tidak ia bawa ikut serta. Desisnya saat mengingat nasibnya. Suami yang ia cinta dengan tega mengurungnya di tempat ritual. Tempat yang gelap karena tidak ada satupun penerangan. Panas, tiada ventilasi udara dan memang dibuat sangat tertutup juga minim cahaya. Tempat yang tidak pernah terjamah matahari itu menjadi lembab dan pengap, membuat Gina sulit untuk bernapas dan terasa sesak. Gina. Suara-suara cekikikan tawa dan juga memanggil namanya menggema, mengusik indera pendengarannya, membuat Gina menutup kedua telinganya serentak dengan tubuh yang gemetar hebat. Gina. Pembunuh, rakus, kuburkan kami secara layak. Suara-suara masih terus menggema walaupun Gina sudah menutup telinganya sekuat tenaga dengan kedua tangannya. Percuma kau tutup telingamu itu, Gina. Kami akan terus menghantuimu sampai kau kuburkan jasad kami secara layak dan meminta maaf. Tidak, aku tidak bersalah. Aku hanya mengikuti perintah suamiku. Gina yang ketakutan terus berteriak, berusaha mengalihkan suara-suara berisik yang seperti berbisik tepat di telinganya. Pergi, pergi. Mujiono yang tertidur pula tidak mengetahui bagaimana. Gina diserang dengan arwah penasaran gadis-gadis yang jadi tumbalnya. Bukannya pergi, makhluk-makhluk itu semakin gencar mengganggu Gina. Tubuh itu ditarik dengan kencang hingga membentur tembok dan tubuh itu luruh ke lantai. Gina muntah darah terbatuk-batuk. Ia meringkuk, meringis menahan sakit di punggung. Sekitar yang gelap pekat tanpa sedikit cahaya membuatnya sulit untuk melihat. Tangannya mencoba meraba-raba, berusaha mencari sesuatu yang bisa membantunya untuk duduk. Ia takut ketika ia lama terbaring, makhluk-makhluk itu akan kembali menyerangnya. Susah payah tubuh itu ia geser hingga kakinya menyentuh dinding. Dengan tenaga yang masih tersisa dalam tubuhnya, Gina akhirnya mampu terduduk. Matanya bergerak-gerak waspada, takut jika tiba-tiba makhluk tersebut kembali berbuat kasar kepadanya. Tangan Gina menyeka darah yang terus mengalir di sudut bibirnya. Tangisnya pecah begitu saja. Dan dari mulutnya terlontar permintaan maaf dan rintihan mohon pengampunan yang menyayat hati. Tolong, tolong ampuni aku. Aku masih ingin hidup. Sunyi. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Suara-suara yang terus berkumandang meminta pertanggungjawaban kepada Gina seketika hilang begitu saja, berganti dengan suara jangkrik yang terdengar nyaring dari luar rumahnya. Bukannya lega, Gina malah makin waspada. Perasaannya berkata jika ada sesuatu yang lebih mengerikan yang akan terjadi kepadanya saat itu juga. Kelopak mata Gina seketika melebar saat matanya sudah menyesuaikan pada kegelapan. Samar-samar ia melihat siluet benda terjatuh dari meja kecil tempat ritual. Mata Gina memicing, menatap sosok yang duduk di dekat meja. Gina bergidik takut. Meskipun ia tidak melihat jelas sosok apa itu, tapi ia bisa menangkap sosok itu adalah perempuan.
Sosok tersebut lantas berdiri, tapi kemudian tubuh itu ia jatuhkan ke belakang atau kayang. Dalam posisi kayang, makhluknya merangkak dengan cepat ke arah Ginah. Menyadari bahaya yang mengintai dirinya, Ginah sempat bergerak menjauh, menyeret kakinya dan menjadikan tangannya sebagai tumpuan. Namun, makhluknya lebih gesit daripada Ginah. Pergerakan Ginah pun terpaksa terhenti saat ia merasakan sesuatu kini berada di depannya. Jantungnya berdentum keras, napasnya rasa tercekat, tangan yang menjadi tumpuan itu gemetar. Ia terdiam dan berusaha menahan napas saat menyadari sesuatu berada sangat dekat dengan wajahnya. Ya, meskipun suasana gelap, matanya bisa menangkap wajah mengerikan dalam posisi terbalik dan mulutnya tepat berada di hidung Ginah. Aroma bangkai menyeruak dan menembus indera penciuman Ginah. Saat Ginah tidak mampu menahan nafasnya dan perlahan mengambil udara, aroma bangkai itu pun ikut terhirup olehnya. Ginah, ayo ikut. Lihat ibumu. Lihat ibumu yang menjadi budak di alamku. Anak durhaka sepertimu harus melihat apa yang telah kau lakukan kepada ibumu. Ginah menggeleng mendengar ucapan makhluk itu, tapi dengan cepat tubuh makhluk itu kembali berdiri dan menusukkan kuku tajamnya di kepala Ginah. Bukan hanya rasa sakit dan perih yang dirasakan Ginah saat kuku tajamnya menancap di ubun-ubunnya, tapi juga seluruh tubuhnya yang terasa bergetar hebat saat sesuatu seperti ditarik dari dalam tubuhnya. Setiap detik yang berjalan terasa menyakitkan. Sesuatu yang terus ditarik dari kaki perlahan menjalar inci demi inci seiring aliran darahnya. Rasanya seperti di kulit pedih, layaknya luka yang disiram air garam. Begitu menyakitkan, hingga tubuh wanita berhati iblis itu mengejang dengan air mata yang mengalir dan bibir yang ia gigit untuk meredam rasa sakit yang tiada terperi. Jangankan untuk menjerit meminta pertolongan, mengucapkan sepatah kata pun ia sudah tidak sanggup. Suaranya tercekat di kerongkongan. Hanya erangan yang keluar dari bibir tipisnya. Mata wanita itu terpejam. Makhluk tersebut seperti memainkan Ginah. Bukan cuma rasa sakit, tubuh Ginah dibuat kaku tak bisa bergerak. Beberapa menit Ginah mengejang karena sakit yang tiada terkira di sekujur tubuhnya. Mulutnya menganga dan erangan tersebut masih terdengar lirih. Ginah seperti merasakan sakaratul maut dan ia hanya bisa pasrah menerima nasib atas segala perbuatannya selama ini. Detik-detik terakhir, rasa sakitnya menjalar di sekitar kerongkongannya, seperti ada ribuan duri yang menggores dan menusuk. Ia hanya bisa meneteskan air mata menahan siksaan yang teramat pedih ia rasakan. Dan semua penderitaan tersebut berakhir saat satu sentakan di kepalanya membawa sukma Ginah keluar dari jasadnya. Tubuh yang saat itu terduduk jatuh begitu saja, sedang makhluknya terbang membelah langit malam, mengangkasa, membawa sukma Ginah di cengkraman tangannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Pesugihan air mayat seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri.